Halo teman-teman, pernahkah kita berpikir bagaimana urin dan feses bisa berwarna khas seperti kuning? Mari kita dalami materi hari ini di peran hati dalam sistem ekskresi. Pertama-tama, apa saja organ-organ dalam sistem ekskresi? Yang pertama ada kulit, kemudian paru-paru, hati, dan ginjal. Pada materi hari ini, kita akan mengulik lebih dalam organ hati di sistem ekskresi. Apa sih urin dan feses? Urin adalah cairan buangan yang dihasilkan oleh ginjal manusia sebagai hasil dari proses penyaringan darah. Urin mengandung limbah dan kelebihan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh, seperti urea, kreatinin, dan garam-garam lainnya. Proses pembentukan urin melibatkan penyaringan darah, penyerapan kembali zat-zat penting, dan pengeluaran zat-zat sisa melalui saluran kemih. Berbeda dengan feses. Feses adalah istilah medis untuk tinja atau kotoran manusia yang dikeluarkan dari usus setelah proses pencernaan makanan. Feses terdiri dari sisa-sisa makanan yang tidak dicerna, sel-sel kulit mati, bakteri, air, dan zat-zat lainnya yang tidak terserap oleh tubuh. Feses biasanya berwarna coklat atau kuning karena adanya pigmen yang dihasilkan oleh hati yang disebut bilirubin. Proses pembentukan dan pengeluaran feses merupakan bagian penting dari sistem pencernaan untuk menghilangkan limbah dan toksin dari tubuh. Pada materi hari ini, kita akan mengulik lebih dalam peran organ hati dalam sistem ekskresi. Organ hati sangat berperan dalam sistem ekskresi, khususnya dalam pembentukan urin dan feses. Hati memiliki berbagai fungsi. Yang pertama, mengekskresikan urea, di mana dalam peran ini urin yang diekskresikan akan dibawa bersama darah yang kemudian nanti dikeluarkan bersama urin. Yang kedua, hati memiliki fungsi untuk merombak eritrosit yang sudah tua. Perombakan eritrosit ini akan dilakukan oleh sel yang bernama sel histiosit. Kemudian, hati tempat terjadinya proses deaminasi. Deaminasi ini terjadi saat hati membongkar protein dan menghasilkan amonia atau yang kita ketahui NH3. Namun, amonia tidak boleh beredar terlalu banyak bersama darah. Maka, hati akan mengonversi menjadi urea dan nanti akan dikeluarkan bersama urin agar lebih aman bagi tubuh kita. Selanjutnya, hati memiliki pelindung yaitu sel cover, di mana sel cover ini berperan untuk melindungi hati dari fagosit atau bakteri yang akan menyerang ke hati. Kemudian, hati juga mensekresikan cairan empedu. Hati mensekresikan cairan empedu untuk mengemulsi lemak, agar lemak mudah larut atau menyatu dengan air, maka akan lebih mudah dicerna oleh lipase saat nanti di usus halus. Lalu, hati juga berfungsi untuk menetralisir racun. Sudah jelas, hati ini
menetralisir zat-zat berbahaya atau racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan yang terakhir, hati memiliki fungsi untuk menyimpan glikogen atau memecah glikogen. Mari kita masuk lebih dalam lagi mengenai bagaimana urin bisa memiliki warna yang khas seperti kuning. Kita akan masuk ke dalam materi pemecahan eritrosit. Sebelum kita masuk ke dalam materi pemecahan eritrosit, kita harus mengetahui apa itu eritrosit. Eritrosit adalah jenis sel darah merah dalam tubuh manusia. Sel darah merah ini memiliki bentuk cakram dan berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, serta membawa karbon dioksida kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh. Eritrosit ini mengandung hemoglobin, protein yang memberikan warna merah pada darah dan membantu dalam pertukaran gas di dalam tubuh. Pada pemecahan eritrosit ini, hati menggunakan eritrosit lama, di mana eritrosit lama di sekitaran rentang umur 120 hari. Hati mengambil bagian dari eritrosit lama berupa hemoglobin. Tetapi hemoglobin ini akan dipecah lagi menjadi 3 bagian, antara lain verum atau zat besi, kemudian globin, dan heme. Yang pertama, zat besi. Zat besi dari hemoglobin ini akan dibawa ke sumsum tulang untuk bahan pembuatan eritrosit baru. Selanjutnya, globin. Globin ini akan juga dibawa ke sumsum tulang sebagai bahan pembuatan hemoglobin baru. Nanti saat eritrosit baru dan dilengkapi dengan hemoglobin baru, akan terbentuk eritrosit baru yang sempurna dan nantinya akan menggantikan eritrosit yang sudah pecah. Kita sampai kepada puncaknya, yaitu heme. Heme oleh hati, heme ini akan direaksikan dengan enzim oksigenase dan berubah bentuk menjadi biliverdin. Kemudian, biliverdin akan direaksikan lagi dengan reduktase dan berubah menjadi bilirubin. Masih direaksikan lagi, bilirubin akan direaksikan dengan oksigen atau namanya dioksidasi dan berubah bentuk menjadi urobilin. Urobilin ini akan masuk ke dalam kantong empedu bersama cairan empedu. Nah, nantinya akan keluar bersama empedu melalui sistem pencernaan, mulai dari usus, halus, hingga anus. Nantinya, urobilin akan masuk bersama feses dan keluar bersama feses melalui anus saat kita BAB. Urobilin inilah yang menyebabkan warna khas pada feses dan urin. Namun ada perbedaan sedikit dari proses urin. Jika pada feses, urobilin akan masuk ke dalam kantong empedu dan keluar bersama cairan empedu dari usus halus hingga anus. Yang membedakan di sini, pada saat urobilin dan cairan empedu melewati usus besar, di mana usus besar memiliki fungsi sebagai penyerapan air. Maka, saat urobilin dan cairan empedu melewati usus besar, dan usus besar melakukan penyerapan air, dan terdapat urobilin yang terserap dan kembali ke peredaran darah. Karena urobilin ini sudah tidak berguna bagi tubuh, urobilin dalam darah akan dibuang melalui proses ginjal. Maka pada saat ginjal keluarnya bersama urin, urobilin itulah sebabnya terdapat warna khas pada urin dan feses kita. Jadi,
Tahu kan bagaimana urin bisa memiliki warna yang khas seperti kuning?